baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Yes. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, berkat teguran mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, berkat teguran mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama serukan. Yang berjaya, semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, berkat teguran mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami Yesus. Yes. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Yes. Takkan gentar langkahku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah ku lewati,
surga bumi nyatakan, angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang terang kan ku lewati, sebab Engkau sertaku, Yesus. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus Kristus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, yes, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bersorak-sorai muara kita. Haleluya. Kita bersorak bagi Allah yang setia dan benar. Amin. Amin. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan, jiwaku pun bersorak membentang Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Hey. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang Setia dan benar. tak pernah tinggalkan.
ku hidup untuk menyenangkan. Hey, haleluya. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Hey, Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milikku. amin, haleluya. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Hey, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. amin. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dia Allah yang setia di dalam hidup kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sungguh. Bahkan sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Itulah janji Tuhan. Dan pada janji Tuhan itu kita berpengharapan bahwa Dia selalu hadir di setiap musim kehidupan. Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggal. Engkau Allah yang setia bagi kami. Biarlah iman kami tetap tertuju kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami, menyediakan hidup sampai kepada hidup. Terima kasih. Haleluya. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menemani. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku.
Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, kami jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, semasa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu, kami hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, semasa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Kami mendudukkan jiwa dan batin kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara dalam setiap jalan dan langkah kami. Dan terlebih dalam peneduhan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Untuk mendengarkan-Mu, kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, yang memerdekakan kami, yang menuntun dan memimpin kami langkah demi langkah hidup di tengah kegelapan dunia ini. Karena kami menyadari betul ya Tuhan, bahwa tanpa firman-Mu dalam hidup kami, jalan kami menjadi gelap. Jalan kami menjadi suram. Dan kami tidak bisa melihat hari yang ada di depan kami. Tuhan tolong kami. Sekalipun dunia ini penuh ketidakpastian.
Namun satu hal yang kami percaya, ada kepastian di dalam Engkau. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tak terasa waktu kita sudah memasuki bulan Mei dan ini adalah berarti kita sudah melewati tahun ini 4 bulan. 4 bulan dalam masa yang sepertinya sulit. Tapi kita bisa ada hari ini. Kita bisa duduk di tempat ini tanpa dipenuhi dengan kewaswasan dan kekhawatiran dan rasa takut. Tapi yang sering kali kita khawatirkan akan hari esok kita. Karena berbagai tantangan dan dengan dunia yang tidak pasti ini. Seringkali dalam situasi seperti ini banyak orang mengubur mimpinya. Tidak berani lagi bermimpi. Tidak lagi bisa berani mengharapkan sesuatu. Ketika ia dalam masa-masa yang tidak mudah. Ketika ia seperti dunia ini penuh kegelapan. Tapi satu hal yang bisa memberkati kepada kita. Di tengah segala situasi itu, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan tak pernah membiarkan kita. Ia selalu menyertai. Ada seorang anak muda yang masih remaja. Di usia mudanya diberikan mimpi oleh Tuhan. Dia akan menjadi seorang pemimpin di masa depan. Menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi sanak saudaranya. Dan kemudian dia menceritakan mimpinya itu kepada saudaranya dan termasuk orang tuanya. Apakah dengan dia menceritakan mimpinya itu kepada saudaranya dan kepada orang tuanya disambut dengan baik? Tidak Bapak Ibu. Bahkan dinyinyirin. Ya bermimpilah kamu di sana. Saudara-saudara dia berkata, masa kamu akan menjadi pemimpin bagi kami? Masa menjadi pemimpin bagi orang tuamu? Saudara, itulah Yusuf. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Ketika ia menceritakan mimpinya itu, apa yang terjadi, apa yang dia alami? Bukan sesuatu yang terjadi dalam mimpinya itu. Dia melewati berbagai masa yang tidak mudah dalam kehidupannya. Ketika pada waktu Yakub menyuruh dia, Yakub adalah bapak daripada Yusuf, menyuruh dia untuk melihat kakak-kakaknya di ladang penggembalaan. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Kakak-kakaknya berkata, lihat si pemimpi itu datang. Mari kita tangkap dia dan kita bunuh dia. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika pada waktu sampai ke tempat sanak saudaranya yang di ladang penggembalaan. Dia ditangkap dan dilucuti bajunya. Baju indah, jubah indah yang diberikan ayahnya kepada dia. Dan kemudian dimasukkan ke sumur. Tidak cukup sampai ke sumur saudara. Kakak-kakaknya berpikir, oh daripada kita nggak dapat apa-apa. Itu ada kafilah dari Midian itu. Kita juallah dia kepada orang Midian itu. Dan akhirnya dijuallah Yusuf kepada orang Midian. Dan kemudian orang Midian bawa dia ke Mesir. Sesampai di Mesir, dijual lagi dia kepada Potifar. Saudara, seperti barang dagangan saja. Orang yang pemimpi itu, orang yang memiliki harapan itu, dibuat seperti itu. Seperti barang dagangan saudara. Seperti nggak ada harganya. Setelah sampai ke Potifar, di rumah Potifar dia bekerja. Perhatikan baik-baik. Dalam situasi itu pun, Yusuf tetap menyertai dia. Sehingga apapun yang dibuatnya berhasil. Dalam keberhasilan. Dia seorang yang masih muda, ganteng, cakep, masih kemerah-merahan pipinya. Dan dia berhasil dalam apa yang dikerjakan olehnya. Tante Po istri Potifar kesepian saudara. Digodalah Yusuf, cup. Kesini dong, temanin tante. Berulang kali. Si istri Potifar menggoda dia. Cup. Kita cuman berdua. Gak ada yang lihat. Om Potifar lagi sibuk di istana. Ayo masuk. Tetap Yusuf tidak tergoda. Dia tahu dan menyadari akan hidupnya dan masa depannya. Dia tidak pernah mengubur mimpinya. Dia tidak jual
Mimpinya itu hanya untuk itu. Dan apa yang terjadi akhirnya? Tante Potifar, karena mungkin sudah enggak tahan Tante Potifar. Lama Om Potifar enggak datang-datang. Ini gemes juga ini anak muda. Ayo. Dia kejar Yusuf. Dan Yusuf melarikan diri. Yang ada di tangan istri Potifar adalah bajunya Yusuf. Dia tarik, sobek. Lari Yusuf. Dan baju yang di tangan istri Potifar itu menjadi bukti. Untuk dapat menjustifikasi atau untuk memberikan legalitas kepada atau bukti kepada Tante Potifar. Bahwa memang ini si Yusuf ini mau menggagahi saya. Ia ingin mau meniduri saya. Dia lapor sama Potifar. Ngamuklah Potifar. Tangkap Yusuf, dimasukin ke penjara. Dan Alkitab mengatakan di penjara pun Tuhan tetap menyertai Yusuf. Sehingga dia dipercaya oleh sipir penjara, kepala sipir penjara untuk menjadi yang dapat merawat dan menyediakan makanan bagi orang-orang penjara. 2, pegawai istana dimasukin juga ke penjara. 1 juru minum dan 1 juru roti. Pada sewaktu-waktu 2 juru minum, 2 daripada pegawai istana yang masuk penjara itu bercerita mimpi mereka. Apa yang terjadi? Pemimpi menerjemahkan atau mengartikan mimpi. Dan kemudian disebut bahwa juru minum ini akan kembali ke istana dan menyuguhkan anggur kembali kepada sang raja yaitu Firaun. Yang satunya akan digantung di tiang penggantungan. Itu yang terjadi. Dan dia berkata kepada juru minum, nanti kalau kamu sampai di istana kembali ya, ingat saya ya. Ini juru minum ini lupa akan Yusuf. Tapi hebatnya Tuhan, mimpi yang diberikan kepada Yusuf, yang menjadi harapan Yusuf itu tidak pernah padam. Tetap menyala. Apa yang terjadi? Firaun bermimpi. Dan karena mimpi itu menggelisahkan Firaun. Sehingga ia memanggil semua orang pintar di Mesir. Tidak ada satupun yang mengartikan mimpinya itu. Sampai ia mengancam. Kalau kalian tidak bisa mengartikan mimpi ini. Kalian akan kubunuh. Ingat, juru minum akan Yusuf di penjara. Tuanku, rajaku, mohon maaf, izin bicara. Ada seorang Ibrani yang ada di penjara. Dia pernah menerjemahkan mimpiku dan mimpiku itu tepat sekali. Firaun berkata, ayo panggil dia. Biar dia datang ke sini. Suruh dia datang ke sini. Keluarkan dia dari penjara. Akhirnya dipanggillah Yusuf. Apa yang terjadi? Ketika Firaun menceritakan mimpinya. Yusuf menyimak dengan baik. Dan oleh hikmat Tuhan. Tuhan memberikan arti mimpi melalui Yusuf. Arti mimpi itu akhirnya diterima oleh Firaun. Dan Firaun berkata, tidak ada yang berkuasa di seluruh istana ini. Selain engkau dan di atas engkau adalah aku. Dan berikanlah cincin Firaun kepada dia. Dan akhirnya ia menjadi orang nomor 2 yang mungkin kita kenal hari ini. Jadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Yusuf, dia menghadapi kenyataan yang luar biasa. Yang dia tidak harapkan terjadi. Tetapi ia tidak melarikan diri untuk itu. Saya ulang, Yusuf tidak melarikan diri dari kenyataan. Ia tetap menghadapi itu. Ia tetap mengikuti itu semua. Apapun yang terjadi dalam hidupnya. Proses yang sedang ia alami. Bukan melarikan diri dia, bukan. Dia tidak melarikan diri, ia menghadapi. Nah saudara-saudari, inilah namanya berani menerima kenyataan bahwa kesukaran sedang dialami. Iya. Namun di sisi lain tidak membiarkan kenyataan itu. Kesukaran itu membuat dirinya kehilangan pengharapan.
Inilah namanya yang disebut paradoks. Yaitu dua kondisi yang nampaknya bersifat tolak belakang. Di satu sisi sedang mengalami kesulitan, tapi di sisi lain dia memiliki harapan. Bersedia menerima realitas, namun tidak membiarkan realitas itu membuat dirinya kehilangan pengharapan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu hari-hari ini bukan sesuatu hari yang baik. Keadaan sedang tidak baik-baik saja. Apapun saudara dari sisi mana saja. Situasi geopolitik, ekonomi, dan kemudian keamanan dan lain sebagainya. Semua di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Barangkali ada banyak orang yang sudah kehilangan harapan. Dia tidak lagi berani bermimpi untuk menatap masa depannya. Karena keadaan yang tidak mudah yang sedang ia alami. Saya bicara kepada anak-anak Image semalam. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Tuliskan mimpimu. Saya kasih waktu kepada mereka 5 menit. Saya enggak tahu apakah mereka menuliskan hal itu. Tapi sebagian besar mereka menuliskannya. Kenapa saya suruh mereka untuk menulis itu, saudara? Karena banyak anak-anak zaman sekarang gak lagi berani bermimpi. Saya sampaikan kepada mereka, coba apa yang akan engkau mimpikan 20 tahun kemudian. Karena 20 tahun kemudian itu adalah disebut generasi emas untuk Indonesia. Tapi apakah sungguh-sungguh mereka menjadi generasi emas? Tergantung dia bermimpi. Apakah dengan situasi hari ini dan keadaan yang sedang dialami, itu akan tetap menghidupkan mimpinya, menghidupkan harapannya, atau menguburkan mimpinya? Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali dalam keadaan situasi engkau tidak lagi berani bermimpi terhadap anak-anakmu. Karena situasi dan keadaan yang sedang engkau alami, yang tidak engkau harapkan. Dan sepertinya itu terkubur semua. Masa sulit yang sedang engkau hadapi, ekonomi dan lain sebagainya, rumah tanggamu yang sepertinya itu tidak engkau harapkan terjadi. Tapi saya mau berkata kepada kita, biarlah engkau labuhkan seluruh pengharapanmu itu. Pelabuhan dalam harapan. Engkau hidupkan kembali. Mengapa saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan? Karena kita adalah orang percaya. Orang yang percaya kepada Kristus. Dan orang percaya kepada Kristus. Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-5. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah membuat kita lahir kembali. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah, melalui imanmu, untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-5 saya headline itu, saudara. Dikatakan yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Tuhan peliharamu, Tuhan pelihara engkau. Bukan pada kekuatan dan kemampuan dan keadaan yang engkau hadapi. Tetapi pada kekuatan yang dimilikinya. Pada kuasanya yang senantiasa menyertai orang yang berharap padanya. Yang selalu percaya kepada dia. Dan di dalam kesetiaannya ia memelihara orang-orang itu. Di dalam kuasanya dan dalam kasihnya. Tak ada satupun yang mampu melepaskan orang-orang percaya di dalam tangannya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya di tengah situasi keadaan yang sepertinya gelap, kelam atau abu-abu. Engkau tidak bisa melihat yang ada di depanmu. Karena keadaan situasi yang engkau alami. Sekali lagi, jangan sampai engkau memadamkan harapanmu. Hidupkan kembali, nyalakan kembali harapan itu. Mengapa saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan? Hal yang pertama, karena ada rahmat Allah yang besar dalam hidup kita. Saya ulang, karena ada rahmat Allah yang besar. Itu yang dituliskan oleh
Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui, apa saudara? Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Saya ulang sekali lagi. Biarlah engkau menyalakan kembali harapanmu. Oleh apa? Oleh rahmat Allah yang besar. Bukan oleh karena kekuatan, bukan oleh karena keadaan, bukan karena situasi yang sedang terjadi, yang sedang engkau hadapi, yang sedang engkau alami, yang ada di sekitarmu, yang terjadi di dalam hidupmu, bukan. Tetapi rahmat Allah yang besar. Apa rahmat itu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan? Rahmat Allah itu adalah suatu kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus. Apabila pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib merupakan wujud dari kasih rahmatnya, maka kebangkitannya merupakan wujud dari kuasanya yang tidak terbatas. Saudara-saudari, kematian tidak pernah merasa takut kepada orang sekaya apapun, seterkenal apapun, atau kedudukan apapun, setinggi apapun kedudukan. Dia enggak takut. 1 bulan yang lalu saya sempat menyinggung hal itu. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Sesungguhnya bisa dia memperpanjang umurnya dengan segala apa yang dia punya. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Dia bisa berobat ke langit mana saja. Tapi pada kenyataannya ketika maut itu menjemputnya, dia mati juga, saudara. Itu sebabnya maut itu tidak pernah takluk, tidak pernah takut kepada namanya kekayaan. Tidak pernah takut kepada namanya kepopuleran, sepopuler apa saja. Dan sehebat apapun jabatannya, enggak akan pernah takut dia. Ketika tiba waktunya, ya tetap dia aja dijemput oleh kematian itu. Ya, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Melalui kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kematian atau maut itu telah ditaklukkannya. Itulah wujud kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, kalau kita melihat keberadaan kita diri sendiri ataupun lingkungan di sekitar kita, tak jarang saudara, sulit bagi kita untuk hidup dalam pengharapan. Itu fakta. Itu kenyataan saudara. Tapi saya mau berkata kepada kita pada pagi hari ini. Ada rahmat Tuhan yang senantiasa menyertai dalam hidup kita. Kasih yang bukan sekedar perasaan. Karena melihat seseorang sedang menderita namun ditunjukkan dalam tindakan bagi orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Karena kita orang berdosa. Orang yang harus dijauhkan dari hadiratnya. Orang yang dibuang bahkan dihukum sebenarnya. Tetapi karena kasih Allah. Karena mersinya. Ada seorang ibu yang anaknya sangat nakal dan melanggar hukum. Pada zaman Napoleon saudara. Pada Kaisar Napoleon. Ibu ini sang Napoleon. Itu sudah Kaisar Napoleon sudah menjatuhkan hukum kepada anak ibu ini. Hukuman gantung saudara. Lalu ibu ini datang kepada Kaisar Napoleon. Dia berkata, tolonglah janganlah diberikan hukuman mati kepada anakku. Lalu Kaisar Napoleon berkata, putramu telah melakukan pelanggaran 2 kali secara berturut-turut. Berdasarkan asas keadilan ia harus dijatuhi hukuman mati. Lalu ibu ini berkata kepada Kaisar Napoleon, yang saya minta bukanlah keadilan, tetapi belas kasihan dari Kaisar. Putramu tidak layak untuk menerima belas kasihan, kata sang Kaisar. Lalu ibu ini berkata kepada Kaisar Napoleon, kalau putraku pantas menerima belas kasihan, maka hal itu tidak lagi dapat disebut sebagai rahmat. Yang aku minta adalah hanya belas kasihan dari Kaisar Napoleon. Jawab Napoleon, baiklah, aku memiliki belas kasihan dan aku memberikannya kepadamu.
Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Demikian kita. Kita tidak patut sebenarnya dikasihani. Tetapi karena rahmat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita ada sebagaimana ada hari ini. Rahmatnya begitu besar. Mengapa saudara dia mau mengasihi kita? Karena dia adalah Allah, adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Ia tidak memungkiri itu. Sehingga belas kasih ada di dalam dirinya. Dan belas kasihnya dia telah tunjukkan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Saudara-saudari, bila kita mengingat akan besarnya rahmatnya yang dia telah tunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Maka pengharapan kita tidak tergantikan, tidak terpantik sehingga menyala dalam diri kita. Itu akan menyala dalam hidup kita sekalipun sekali lagi situasi sedang tidak baik-baik saja. Rahmat Allah bagi kita orang yang sebenarnya tidak layak dikasihani. Rahmat Allah yang menolong kita saat tidak ada pengharapan. Dan melahirkan kembali kita dalam hidup untuk penuh pengharapan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Mengapa kita perlu menyalakan dan kita perlu terus membangkitkan harapan itu. Yang kedua saudara, karena kuasa Allah yang tak terbatas. Ada kuasa Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ayat yang ketiga sekali lagi saya baca kepada kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan apa yang bisa membuat kita berharap kepada Kristus adalah karena kebangkitannya. Kalau dia tidak bangkit saudara, sia-sialah seluruh harapan kita. Rasul Paulus mengatakan sia-sialah percaya kita kalau ia tidak bangkit dari antara orang mati. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau maut telah menghampiri seseorang, tidak ada yang bisa menolak itu. Tidak bisa ditaklukkannya apapun keadaan, kekayaan, jabatan dan popularitasnya. Gak bisa. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, tetapi Yesus telah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Yang tidak dibatasi kuasanya oleh apapun. Itu sebabnya sekali lagi apabila pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib merupakan wujud kasihnya kepada kita. Maka kebangkitannya adalah wujud kuasanya yang tidak dapat dibatasi atau tak terbatas. Saudara-saudari melalui kebangkitannya, ia menunjukkan bahwa kematian atau maut itu telah ditaklukkannya. Itulah wujud dari kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang telah melahirkan kepada hidup yang penuh pengharapan. Boleh saja keadaanmu sedang sulit saudara. Boleh saja seperti tadi cerita yang saya sampaikan tentang Yusuf. Dimasukin ke sumur, dijual, masuk jadi budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan. Saudara boleh mengalami itu. Itu adalah suatu proses. Tapi sekali lagi saya mau berkata kepada kita, jangan dalam situasi seperti itu harapanmu pupus. Jangan. Biarlah harapan itu terus menyala. Karena sebagai orang percaya tentu pengharapanmu bukan pada kekuatan dan kemampuanmu. Bukan kepada keadaan yang ada di sekitarmu. Bukan karena situasi dalam rumah tanggamu. Tetapi kepada Sang yang menaklukkan maut itu, yaitu Yesus Kristus. Dia mampu. Dia mampu menyelesaikan itu bagimu sepanjang engkau bergantung sepenuhnya kepada dia. Sepanjang engkau menyerahkan hidupmu kepada dia. Dan engkau tidak melarikan dari kenyataan, dari realitas yang sedang engkau alami. Banyak orang ketika menghadapi sebagai persoalan kesulitan, dia melarikan diri dari Tuhan. Dia mencari solusinya sendiri. Dia mencari jalan keluar.
Dia tidak lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang. Perhatikan Yusuf hingga menyalahkan siapa-siapa. Hingga menyalahkan saudaranya, hingga menyalahkan ayahnya, hingga menyalahkan orang Midian. Hingga menyalahkan Potifar dan istrinya Potifar. Dia hingga menyalahkan juru minum itu dia hingga salahkan. Ya. Baca dalam Kejadian saudara cerita tentang Yusuf. Tidak ada satupun pernyataan daripada Yusuf untuk menyalahkan siapapun. Dia tetap berani menghadapi apapun kenyataan yang sedang dia alami. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, situasi, keadaan yang jangan menyalahkan siapa-siapa. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada Anda, tetap berharap kepada Dia. Saya ada hari ini. Itu bukan karena kekuatan kemampuan. Saya sudah divonis orang-orang dekat saya. Keluarga papa mama saya. Wah Sanema. Gak ada masa depannya. Ingat saya pada waktu umur 17 tahun. Saya jadi tukang kocok semen. Saya nggak mengatakan bahwa tukang kocok semen adalah salah atau pekerjaan buruk. Enggak. Dan pada waktu itu saya ngocok semen. Ada adik mama saya lewat. Disapa saja enggak saudara. Saya juga enggak menyapakan ada lagi. Lewat begitu aja. Kalau saya datang ke rumah enggak pernah dilihat. Melengos saja. Enggak pernah disapa. Kenapa? Mereka berpikir Sanema. Jadi ya gitulah. Enggak ada masa depan. Saudara barangkali ada orang-orang di sekitar kita. Atau kita sendiri. Dalam situasi seperti itu, jangan pernah engkau merendahkan orang dan jangan pernah engkau rendah diri. Biarlah tetap harapanmu itu terus menyala. Iya, situasi dalam pada waktu itu yang seperti itu. Tapi saya enggak menyalahkan siapa-siapa juga. Saya hanya introspeksi diri saya. Ini adalah buah dari perbuatan saya juga. Karena pada waktu SMA, saya pakai uang sekolah saya. Untuk apa? Kalau sekarang kan zaman sekarang adalah judol. Dulu zamannya adalah porkas. Saya pakai uang sekolah saya. Begitu papa mama saya kasih saya uang sekolah. Pakai beli porkas saudara. Ya saya harus hadapi hal itu. Enggak menyalahkan siapa. Ya saya cuma introspeksi diri. Sampai saya berkata kapan ya saya bisa kembali. Waktu teman-teman saya pergi ke Jakarta pada pergi merantau lah. Karena memang di Indonesia enggak, ya untuk hidup lebih daripada yang pada saat itu enggak bisa lah. Waduh, mama saya berkata itu teman-temanmu, ada saudaramu yang saya cerita beberapa waktu yang lalu. Yang sekarang menjadi orang yang ya Tuhan percayakan berbagai harta lah. Ya dia udah pergi tuh. Ya saya akhirnya kembali, harapan saya menyala kembali. Saya sekolah. Saya sekolah. Ya. Pagi, siang hari ke sekolah. Dari malam sampai siang hari. Tidur di sawah dan bekerja di sawah. Macul, mama saya ada di sini. Kami berdua tinggal di pondok. Kasurnya adalah jerami padi atau batang padi yang sudah busuk. Kami tidur di situ. Kalau belajar, lampu templok, lampu yang dari kaleng cat, diisi minyak, dikasih sumbu. Pagi-pagi, waduh, dapat make up hitam semua di sini. Tapi saya nggak pernah putus asa. Sampai saya berangkat ke Jakarta tahun 91. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti apa hari depan saya. Tapi saya mengerjakan. Saya memiliki harapan bahwa kehidupan saya akan jauh lebih baik dari hari ini. Kemarin hidup saya begini, tapi hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Dan besok akan lebih baik dari hari ini. Karena ada Tuhan bersama dengan saya. Satu hal yang saya tidak pernah lupa dalam hidup saya. Dalam situasi seperti itu. Enggak pernah lupa ibadah. Selalu aja ibadah. Ibadah apapun keadaannya. Saya tetap ibadah. Waktu saya di Jakarta kerja lagi di bangunan. Ya,
Masih ingat saya di Hotel Rasuna Said, namanya Hotel Region. Sekarang udah namanya Region. Nggak tahu apa hotelnya. Rasuna Said. Saya bekerja lagi jadi kuli bangunan di situ. Tapi saya nggak pernah pupus harapan saya. Saya tetap les kursus akuntansi. Saya bercita-cita kuliah. Tapi nggak mampu, saudara. Akhirnya saya bekerja di satu tempat. Ikut om, aduh udah susah lah. Tapi saya nggak pernah memadamkan harapan saya. Saya berpikirnya begini, hari esok lebih baik dari hari ini, itu saja. Dan itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Karena ada kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Sepanjang kita hidup setia mengasihi, menaruh percaya kita kepada Dia, ada kuasa Tuhan yang terus menolong kita. Dia tidak pernah melupakan kita, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita, enggak. Itu sebabnya apapun keadaanmu, dalam situasi apapun, engkau tetap cari Tuhan dan beribadah kepada Dia. Engkau mencari wajah Dia, engkau tetap mengucap syukur. Apapun keadaan, engkau ditinggal orang yang engkau cintai. Ya tetap engkau mengasihi Dia, engkau tetap percaya kepada Dia. Keadaan keluargamu mungkin seperti romorat marit, tetap engkau percaya kepada Tuhan. Engkau serahkan hidupmu kepada Dia. Dia yang menentukan masa depanmu. Dan masa depanmu ada di dalam Dia. Dia telah merancang masa depanmu. Masa depan yang hidup dalam damai dan penuh pengharapan. Itu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Dan Dia tidak hanya merancang untuk hal itu. Tetapi juga Ia membawa kita ke sana. Diawali dengan Ia mati di salib. Dia rela melakukan itu. Dan kemudian Dia bangkit, saudara. Itu sebabnya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Apapun keadaan yang sedang engkau hadapi. Tetap engkau percaya kepada Kristus. Tuhan sebab merancang hidupmu. Merancang masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Mengapa kita patut menaruh harapan kita kepada Kristus? Sebelum saya pada poin yang ketiga. Situasi tahun 1930-an saudara, Rusia sedang mengalami pengejaran atau pemerintahannya mengejar orang-orang percaya. Orang-orang Kristen dibunuh, mereka menderita di sana. Suatu kali ada seorang ateis, seorang jurnalis Inggris, penganut sosialisme bernama Malcolm Muggeridge. Menghadiri ibadah Paskah di gereja Ortodoks Moskow. Yang ia yakini kosong karena orang-orang di Uni Soviet tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di luar dugaan gereja itu penuh dengan jemaat yang datang untuk beribadah meskipun mereka mengalami penindasan yang sangat berat oleh pemerintahan komunis Uni Soviet. Dalam situasi itu ia berkata begini, no earthly circumstance called account for. Tidak ada yang bisa menerjemahkan hal ini. Dunia tidak bisa menerjemahkan, dunia tidak bisa mengartikannya. Kenapa bisa seperti itu? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Apa yang Muggeridge saksikan pada hari Paskah itu menjadi awal dari titik balik kehidupannya. Yang dia adalah seorang ateis. Dia menceritakan itu dalam bukunya Jesus Rediscovered. Dia menceritakan perjalanan spiritual Muggeridge dari seorang jurnalis yang sinis dan sekuler menjadi seorang yang menemukan kembali iman Kristen. Dari seorang ateis Muggeridge menjadi seorang pengikut Kristus. Saudara-saudari, kuasa Allah yang tidak terbatas, yang diwujudkan melalui kebangkitan, memberikan pengharapan kepada para pengikutnya di Uni Soviet. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya sudah sampaikan hari Jumat malam di sini. Kalau saudara-saudara Yusuf berkata, waduh, kita coba merasakan kesesakan adik kita dulu waktu kita memperlakukan dia tentang hal itu. Memang
pada saat itu dalam masa-masa sulit yang dihadapi oleh Yusuf dalam kesesakan. Kesesakan bukan karena ia berbuat jahat, bukan. Tapi kesesakan karena iman, mimpinya kepada Tuhan. Harapannya yang dia labuhkan kepada Tuhan. Dia sesat. Dia menerima perlakuan-perlakuan dan proses yang terus terjadi di dalam hidupnya. Itu bukan membuat dia menjadi mati, tetapi justru harapannya semakin menyala. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya sekali lagi saya mau berkata kepada kita, kesulitan apapun yang engkau hadapi, keadaan sesusah apapun, bahkan mungkin engkau menderita untuk mengalami itu, menghadapi semuanya itu. Biarlah harapanmu tidak perlu padam. Engkau terus nyalakan itu. Karena harapanmu di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga saudara, mengapa kita patut menaruh harapan kita kepada Kristus. Dan terus menyala harapan itu. Karena kesetiaan Allah yang selalu dapat diandalkan. Untuk menerima warisan ayat 4, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa. Dia katakan begitu ya saudara, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Di tengah kesukaran yang kita alami, kita perlu memandang ke depan. Yaitu pada hari esok yang Tuhan telah sediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau dikatakan tadi adalah sesuatu yang disimpan kepadamu di surga. Yang tidak layu dan tidak cemar. Artinya apa saudara? Itu menandakan bahwa semua yang ada di dunia ini akan mengalami kemerosotan. Nggak ada yang tidak merosot. Ya, saudara mau fitness tiap hari gitu supaya ototmu tetap bagus, six pack, kemudian perutmu berotot, lenganmu berotot, betis kencang, paha kencang. Ada waktunya semua akan mengalami kemerosotan. Seindah apapun yang engkau lihat di dunia ini akan semua merosot. Secantik apapun yang engkau pandang itu akan mengalami kemerosotan. Gak ada saudara yang gak merosot. Saya seringkali kalau ke Sungai Liat atau mau ke Rebo saudara, bukan ke Rebo sih, ke Sungai Liat jalur timur. Ada satu tempat yang sangat saya senang sekali lihat. Sebelum pertigaan Pantai Tikus, ada satu rumah di samping rumahnya itu dia tata bunga-bunga dan bunganya indah-indah saudara. Saya sering kali lihat, waduh indah. Kalau saja itu ada di depan gereja barangkali, waduh saya akan betah ada di gereja. Tapi akhirnya saya coba tanam. Ya, salah satu bunga kamboja di situ. Tetapi saudara, ketika sudah saya melihat, ternyata bunga seindah itu pun tetap rontok saudara, layu. Pagi ada, sorenya sudah enggak ada, hilang. Itu namanya kemerosotan. Merosot, apa yang engkau banggakan di tengah dunia ini. Apa yang engkau andalkan di dunia semua akan mengalami kemerosotan. Sehebat apapun, besi pun mengalami kemerosotan. Perhatikan mungkin ada duduk di kursi-kursi yang mulai ada hitam-hitamnya. Itu 19 tahun lalu licin, mulus. Tapi sekarang sudah mulai punya bintik-bintik, bahkan ada yang hitam-hitam. Besi itu merosot. Sehebat sekuat apa besi, tetap dia akan mengalami kemerosotan dan dia akan patah. Tapi satu hal yang tidak pernah merosot,
Yaitu janji Tuhan kekal sampai selamanya. Kalau engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, tidak akan pernah merosot itu. Dia berkata, tidak cemar, tidak layu. Dan disimpan itu di sorga, kekal adanya. Itu jaminan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jaminan di dunia ini, termasuk asuransi di dunia ini, nggak akan pernah dapat engkau bisa merasakan seperti yang dia janjikan. Tahu asuransi? Kebetulan saya punya asuransi, saudara. Bukan saya yang bayar, tapi sinode. Ada nilai unit linknya. Waktu bulan Februari saya ajukan ke agen asuransinya. Saya minta supaya unit linknya itu dicairkan. Saya tunggu. Padahal janjinya dulu begitu disampaikan surat permohonan pencairan. Satu minggu sampai 2 minggu akan cair. Tapi sampai hari ini saya seperti mengemis. Mana. Itulah asuransi. Beberapa tahun yang lalu orang berharap karena mereka sudah bayar premi sekian juta, sekian puluh juta. Barangkali itu akan mereka mendapatkan nilai yang bagus. Tiba-tiba asuransi itu pailit, saudara. Dan akhirnya ada beberapa saja yang dapat hanya 40% dari nilai asuransi mereka. Itu pun tidak semua. Itulah jaminan manusia. Itulah yang namanya asuransi. Tapi jaminan daripada Tuhan tidak pernah merosot. Tidak pernah melorot. Dikatakan sekali lagi, ya tersimpan di sorga. Tidak layu dan tidak cemar. Masa depan yang indah yang tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Yaitu masa depan yang tidak pernah merosot. Yang tersimpan di sorga bagi kita. Mengapa saudara di sorga? Karena bila semua yang ada di dalam dunia ini bersifat merosot. Maka di sorga bersifat abadi dan kekal. Allah menjamin hari esok. Yang indah dan yang bersifat pasti untuk orang-orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Semua manusia sekali lagi membutuhkan pengharapan. Hanya saja pengharapan di dalam dunia dapat mengecewakan. Saya ulang. Semua harapan di dunia ini akan mengecewakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya saya tulis begini Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan memberi pengharapan kepada kita. Dan memungkinkan kita yang percaya kepadanya. Memandang hari esok dengan penuh kepastian. Kesetiaan Tuhan. Kesetiaannya saya sudah sampaikan tadi. Dia tidak pernah membiarkan. Dia tidak pernah meninggalkan. Ia menyertai. Bahkan di dalam kemahakuasaannya. Sebagai raja di atas segala raja. Bersedia menuntunmu. Ke masa depan yang telah ia rancangkan. Yaitu masa depan yang penuh harapan. Itulah kehidupan orang. Percaya yang menaruh harapannya hanya kepada Kristus. Kenapa kepada dia? Karena rahmatnya yang besar. Karena kuasanya yang tak terbatas. Dan karena kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna. Di dalamku, Katakan sekali lagi, ku percaya. ku percaya
yang sempurna di dalam harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapan dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Oh, harapan dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Bapak saudara-saudari, situasi keadaan sesuatu hal yang harus kita hadapi dan kita tidak bisa melarikan diri dari itu. Di tengah keadaan yang tidak mudah, kesulitan yang menerpa, bahkan mungkin penderitaan yang engkau alami, orang-orang yang engkau cintai meninggalkanmu, engkau seperti sendirian, bahkan orang-orang yang engkau harapkan bukannya sesuatu hal support yang engkau dapatkan, justru mereka nyinyir kepadamu. Barangkali mimpimu di masa depanmu seperti terkubur karena keadaan situasi yang engkau alami. Hari ini saya mau berkata kepadamu, nyalakan kembali harapanmu. Karena harapanmu tak akan bisa terpadamkan oleh keadaan dan situasi yang engkau alami kalau engkau percaya dan berharap kepada Kristus. Kenapa kepada Tuhan kita menaruh harapan kita dan akhirnya harapan itu terus menyala? Karena rahmat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, yang telah Ia rela mati di salib. Tidak hanya Ia sampai mati di salib, Ia dikubur. Barangkali seperti murid-murid Yesus ketika pada waktu Yesus telah dikubur, mereka kehilangan harapan dan mereka kembali kepada masa lalu mereka. Mereka kembali pergi menjadi nelayan. Tapi ketika Yesus telah bangkit, mereka balik lagi. Saudara-saudari, kadang-kadang bisa terjadi itu dalam hidup kita. Tapi saya mau berkata kepada kita, kenapa kita patut menaruh harapan dan kembali menyala harapan itu? Karena kita percaya kepada Kristus. Oleh karena Yesus adalah pribadi yang kuasanya tak terbatas. Ia telah bangkit di antara orang mati. Dan itu adalah menjadi jaminan bagi kita. Oleh darahnya bahwa kita adalah miliknya. Itu sebabnya kalau engkau menaruh harapanmu kepada Dia, harapanmu tidak akan sia-sia. Di sisi itu adalah Dia adalah pribadi yang setia. Dia setia menyertaimu apapun keadaan yang engkau hadapi. Dia setia menuntunmu ketika engkau memandang kepada Dia dan melihat
engkau akan mengikuti dia. Dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah membiarkanmu dalam kesendirianmu, dalam masa sulitmu, dalam masa kegelapan, dalam ketidakpastian yang engkau hadapi. Dia tetap bersama denganmu. Dan dia berkata kepadaku, anakku, aku sekali-kali tidak membiarkanmu. Aku sekali-kali tidak meninggalkanmu. Aku berada di depanmu. Ayo bersamalah dengan aku. Dia telah merancang masa depanmu. Masa depan yang penuh harapan. Dia tidak pernah merancang kecelakaan bagimu. Masa depan selalu masa depan harapan yang dia rancangkan. Bahkan hidup dalam damai. Itu sebabnya, maukah engkau pada pagi hari ini menjelang siang, engkau berkata, Tuhan, ya, kenyataan hidupku seperti ini, sesuatu hal yang tidak aku harapkan. Tapi biarlah harapanku kepadamu tidak akan pernah padam. Aku tetap menaruh harapanku kepada engkau. Karena rahmatmu yang begitu besar dalam hidupku. Karena kuasamu yang tak terbatas yang menjadi jaminan atas harapanku itu bahwa tidak pernah sia-sia. Dan engkau setia menyertai dan menolong aku sampai akhir zaman. Bila itu engkau taruh tangan kirimu di atas dadamu, angkat tanganmu, dan engkau berkata, Tuhan, sesungguhnya kalau aku melihat keadaanku, kalau aku melihat sekitarku, kalau aku melihat kekuatanku, aku tak punya harapan. Tapi karena di dalam engkau, harapanku itu selalu menyala dan menyala kembali. Bila engkau berkata, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Sekali lagi katakan, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Oh, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, biar engkau meneduhkan jiwamu dan batinmu sesaat di hadapan Tuhan. Bahwa hidupmu ada di dalam tangannya. Dan engkau patut menaruh harapanmu kepada Dia. Karena kasih-Nya, karena rahmat-Nya, karena kuasanya tak terbatas dan kesetiaannya dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kau berkata, Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Supaya harapanku itu terus menyala. Dan untuk mengingatkanmu akan kasih kuasa dan kesetiaannya dalam hidupmu. Pagi hari ini kita mengambil roti dan anggur. Supaya kita ingat akan selalu hal itu. Dia telah mengorbankan dirinya.
darah dan tubuhnya ia relakan bagi kita sebagai jaminan hidup dalam kuasa dan kebangkitannya, bahwa ia adalah pribadi yang sanggup melakukan perkara yang hebat, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia mampu, bahkan maut pun telah ditaklukkannya. Mari engkau siapkan roti itu, sambil engkau berbicara secara pribadi kepada Dia. Allah yang begitu mengasihimu, Allah yang kuasanya tak terbatas, menyertaimu dengan setia dan menjamin masa depanmu. Mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari menaikkan syukurmu kepada Dia yang telah mengasihimu dengan ia mati di salib. Terima kasih. Yang kuasanya tak terbatas, ia bangkit di antara orang mati. Maut telah ditaklukkannya. Dan dalam kesetiaannya sampai kepada kekekalan, harapanmu yang engkau labuhkan kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat jaminan masa depan kami, sehingga kami dapat memiliki harapan di tengah segala keadaan yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Family Day akan diadakan pada tanggal 14 Mei 2026. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri ke ketua kesan masing-masing. Baptisan air akan diadakan pada tanggal 17 Mei 2026. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Charles Beni. Kelas pemuridan hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK dan kelas pola hidup berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui ilmu surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa
Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi Ketua Kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Harapan dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menolongku, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Oh, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ya Tuhan, di tengah kegelapan dunia dan penuh ketidakpastian, ada tangan Tuhan yang selalu terulur bagi kami. Dengan kasih dan kuasa dan kesetiaan-Mu selalu menyertai kami dan menjamin masa depan kami, menuntun kami ke sana, dan Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk melihat masa depan yang penuh pengharapan itu. Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan mengangkat kedua belah tangan kami. Sebab tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong dan memberkati hidup kami. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.